Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di kisah yang luar biasa ini. Jangan lupa tulis dari kota mana kalian berasal. Dan jangan lupa tulis sholawat di komentar dan dukung channel ini dengan subscribe ya. Hari ini kita akan mengupas cerita tentang seorang TKW Jawa di Arab Saudi yang difitnah secara keji hingga nyaris dihukum dengan pedang. Tapi ada kejadian yang mengejutkan semua orang. Malam itu, angin gurun menderu di kota Riyadh, membawa hawa dingin yang menembus hingga ke dinding-dinding rumah majikan, tempat Siti bekerja. Siti, seorang wanita asal Jawa Tengah, berusia 28 tahun, tengah membersihkan ruang tamu dengan cekatan. Senyumnya tipis, meskipun hatinya sedikit resah. Dia mengingat surat dari keluarganya yang baru saja diterima. Ibunya sakit dan uang yang dia kirimkan tak kunjung cukup untuk biaya pengobatan. Siti bukanlah TKW biasa. Dia dikenal sabar, tekun, dan selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Namun, tak semua anggota keluarga majikannya menyukai kehadirannya. Khadijah, putri sulung majikannya, kerap memandang Siti dengan sinis. Bagi Khadijah, seorang pembantu harus tahu tempatnya. Hari itu, bencana mulai mengintai. Khadijah menuduh Siti mencuri kalung emas yang hilang dari kamarnya. Meski Siti bersumpah tidak melakukannya, tuduhan itu terlanjur menyebar di antara keluarga. Sang majikan, Abdul Rahman, seorang pria yang tegas tapi juga keras kepala, memutuskan untuk melaporkan Siti kepada pihak berwenang. "Kalau kau tidak mengaku sekarang," ujar Abdul Rahman dengan nada tinggi, "aku akan serahkan kau ke polisi. Di sini pencuri harus dihukum berat." Siti hanya bisa terdiam, air matanya menetes. Dalam hati dia memohon, "Ya Allah, berikanlah aku kekuatan. Aku tidak mencuri apapun." Keesokan harinya, pihak berwenang datang untuk membawa Siti. Dia dibawa ke kantor polisi, diinterogasi dengan ketat, tapi tetap bersikukuh bahwa dia tidak bersalah. Namun, dalam sistem hukum yang ketat seperti di Arab Saudi, bukti seringkali kalah oleh tuduhan kuat dari majikan. Beberapa hari kemudian, Abdul Rahman memutuskan untuk mengajukan hukuman qisas, hukuman mati menggunakan pedang. Dalam situasi ini, Siti hanya bisa pasrah. Dia mengingat sesuatu yang diajarkan kakeknya semasa kecil, sebuah doa dan amalan yang disebut ajian rawa rontek. Konon, doa ini bisa melindungi pemiliknya dari bahaya, bahkan maut sekalipun. Siti duduk di selnya, membaca doa itu berulang kali. Meski dia tak yakin sepenuhnya, hanya itu yang membuatnya merasa kuat di tengah ketakutan. Hukuman pun dijadwalkan. Di lapangan terbuka, di hadapan massa yang berkumpul untuk menyaksikan eksekusi, Siti berdiri dengan tangan terikat. Ekspresi wajahnya menunjukkan ketegaran yang luar biasa. Meski di dalam hatinya dia terus berdoa. "Aku tidak bersalah," serunya lantang sebelum eksekusi dimulai. Namun, tidak ada yang peduli. Algojo sudah bersiap dengan pedang besar di tangannya. Ketegangan memenuhi udara. Semua mata tertuju pada pedang yang akan diarahkan ke Siti. Tapi apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi cerita yang tak pernah dilupakan oleh siapapun di sana. Langit Riyadh terasa semakin gelap, meskipun matahari masih menggantung di langit. Kerumunan orang berkumpul di alun-alun kota, tempat hukuman akan dilaksanakan. Mereka datang dengan berbagai ekspresi, ada yang penasaran, ada yang sinis, dan ada juga yang hanya sekadar ingin melihat tontonan. Namun, di antara mereka, ada yang diam-diam merasa tidak nyaman dengan keputusan ini. Siti berdiri di tengah lapangan dengan tangan terikat. Wajahnya tenang, namun ada kilatan doa yang terus ia panjatkan dalam hati. "Ya Allah, jika aku memang tidak bersalah, tunjukkan kebenaran-Mu. Aku hanya memohon keadilan." Algojo, seorang pria bertubuh besar dengan wajah yang tak menunjukkan emosi, mengangkat pedangnya. Logam itu berkilauan diterpa sinar matahari. Semua orang menahan napas saat dia bersiap. Abdul Rahman, sang majikan, berdiri di barisan depan dengan wajah dingin. Khadijah tersenyum kecil,
merasa puas melihat Siti di ambang akhir hidupnya. "Ini adalah hukum di negeri ini," Abdul Rahman berujar pelan kepada salah satu temannya. Dia pantas mendapatkannya. Namun, tidak semua anggota keluarga Abdul Rahman sepakat. Istrinya, Fatimah, memandang ke arah Siti dengan tatapan penuh belas kasihan. Di hatinya, dia merasa ada yang tidak beres. Kalung yang hilang terasa seperti alasan yang terlalu kecil untuk hukuman seberat ini. Tapi di dunia yang dipimpin oleh laki-laki, suaranya tak pernah didengar. "Siapkan dirimu," teriak Algojo. Suara seraknya menggema di seluruh lapangan. Siti menutup matanya sejenak, lalu membukanya kembali. Dia tidak ingin mati dengan mata tertutup. Dalam hati, dia mengucapkan doa terakhirnya. Saat pedang itu diayunkan dengan kekuatan penuh, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kerak, suara keras menggema di udara. Pedang itu yang terkenal kuat dan tajam, patah menjadi dua. Ujungnya terlempar jauh, hampir mengenai kerumunan. Orang-orang terkejut. Tidak ada yang bergerak atau berbicara untuk beberapa detik. Algojo sendiri terperangah, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ini tidak mungkin," serunya. Dia memegang gagang pedang yang kini tak lagi berguna. Abdul Rahman melangkah maju dengan wajah marah. "Apa yang kau lakukan?" teriaknya. "Kau harus menyelesaikan ini." Namun Algojo hanya menggeleng. Tidak ada yang salah dengan pedang ini sebelumnya. Ini pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi. Siti masih berdiri di tempatnya. Tubuhnya tidak terluka sedikit pun, dan dia tetap tenang meskipun dalam hatinya dia juga terkejut. Doa-doa yang dia ucapkan terasa seperti mendapatkan jawaban. Orang-orang di kerumunan mulai berbisik. Sebagian besar terlihat ketakutan. "Dia punya ilmu hitam," seseorang berbisik. "Tidak mungkin manusia biasa bisa selamat dari itu," ujar yang lain. Abdul Rahman yang merasa dipermalukan di depan banyak orang, memutuskan untuk memeriksa sendiri pedang yang patah. Dia memerintahkan Algojo untuk mencoba lagi, tapi pedang pengganti yang dibawa tetap tidak bisa melukai Siti. Setiap kali pedang itu mendekati tubuhnya, ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. "Ini adalah kehendak Allah," ujar salah satu orang tua di kerumunan. "Jangan lanjutkan, kalian telah berbuat salah." Khadijah, yang sebelumnya merasa puas, mulai merasa ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kebohongannya akan membawa dampak sebesar ini. Namun, dia tetap diam, berusaha menyembunyikan kegugupan di wajahnya. Di sisi lain, Fatimah mulai yakin bahwa Siti tidak bersalah. Dalam hatinya, dia berdoa agar suaminya menghentikan hukuman ini. Tapi Abdul Rahman terlalu keras kepala. Dia merasa reputasinya dipertaruhkan, dan dia tidak bisa mundur begitu saja. "Siti, aku akan menemukan cara lain untuk menghukummu," seru Abdul Rahman dengan nada penuh kemarahan. Siti memandang langsung ke matanya. "Kebenaran tidak bisa dibungkam, Tuan. Allah tahu aku tidak bersalah." Setelah kejadian di lapangan eksekusi, kerumunan mulai bubar dengan rasa penasaran bercampur takut. Banyak yang yakin bahwa Siti memiliki perlindungan ilahi atau kekuatan luar biasa yang tak bisa dijelaskan. Namun, Abdul Rahman tetap tidak puas. Dia bertekad untuk menemukan cara lain menghukum Siti, meskipun hatinya mulai dipenuhi keraguan. Siti dibawa kembali ke penjara dengan pengawalan ketat. Di dalam selnya yang sempit dan gelap, dia merenungkan kejadian tadi. Tubuhnya gemetar bukan karena ketakutan, tetapi karena rasa syukur yang mendalam. Dia tahu, doa yang dia panjatkan dengan ajian rawa rontek telah menyelamatkannya. Dalam hati, dia bertekad untuk tetap tegar dan menghadapi semua ini. Sementara itu, di rumah Abdul Rahman, suasana semakin tegang. Fatimah, istrinya, merasa bahwa ada yang tidak beres dengan tuduhan terhadap Siti. Diam-diam, dia mulai menyelidiki kasus ini sendiri. Dia mengingat kalung emas yang dikatakan hilang dari kamar Khadijah. Saat Fatimah masuk ke kamar putrinya,
Dia melihat Khadijah sedang berbicara dengan seseorang di telepon dengan nada tergesa-gesa. "Kau harus menyembunyikannya lebih baik lagi," bisik Khadijah dengan suara pelan. "Jangan sampai ada yang tahu." Fatimah mengerutkan kening. "Khadijah, apa yang kau bicarakan?" Khadijah tersentak, menutup telepon dengan cepat. Wajahnya pucat dan tangannya gemetar. "Tidak, Ibu, tidak ada apa-apa." Namun Fatimah tidak mudah dibodohi. Dia memandangi Khadijah dengan tajam. "Apa yang sebenarnya kau sembunyikan, Khadijah? Jangan bermain-main dengan keadilan. Jika Siti tidak bersalah, kau harus mengakuinya." Khadijah menggeleng keras. "Dia mencuri, Ibu. Aku tahu itu." Namun, kegugupannya justru semakin mencurigakan. Fatimah memutuskan untuk tidak menekan putrinya saat itu. Dia tahu bahwa Khadijah cenderung semakin defensif jika dipaksa. Sebaliknya, Fatimah mulai mencari bukti di kamar Khadijah. Ketika Khadijah pergi keluar rumah, Fatimah menemukan sesuatu yang mencengangkan di dalam laci meja rias. Kalung emas yang dilaporkan hilang. Fatimah memegang kalung itu dengan gemetar. Rasa marah dan kecewa bercampur dalam hatinya. "Jadi, ini semua adalah kebohongan," gumamnya pelan. Dia tahu bahwa ini adalah bukti yang bisa menyelamatkan Siti. Namun, dia juga menyadari bahwa membawa ini ke hadapan Abdul Rahman akan menjadi tantangan besar. Suaminya adalah pria yang keras kepala dan sulit mengakui kesalahan, apalagi jika itu melibatkan anaknya sendiri. Di sisi lain, Abdul Rahman juga mulai merasa bimbang. Dia tidak bisa mengabaikan kejadian di lapangan eksekusi. Banyak orang di kota mulai membicarakan Siti sebagai wanita yang dilindungi Tuhan. Tekanan dari masyarakat membuatnya merasa malu, tetapi egonya mencegahnya untuk mundur. Di malam yang sama, Fatimah memberanikan diri untuk berbicara dengan Abdul Rahman. Dia menunjukkan kalung emas itu dan menjelaskan apa yang dia temukan. Namun, seperti yang sudah diduga, Abdul Rahman menolak untuk mempercayainya. "Ini hanya kebetulan," kata Abdul Rahman dengan nada marah. "Mungkin Siti memang mencurinya dan menyembunyikannya di kamar Khadijah." Fatimah menggeleng. "Kau tahu itu tidak masuk akal. Kita harus mengakui kesalahan ini sebelum semuanya semakin buruk." Namun, Abdul Rahman tetap bersikeras. Dia merasa reputasi keluarganya akan hancur jika kebenaran ini terungkap. "Aku akan menemukan cara untuk menyelesaikan ini. Jangan ikut campur, Fatimah." Namun, di dalam hatinya, Abdul Rahman mulai merasa tidak nyaman. Dia tidak bisa mengabaikan bahwa bukti semakin menunjukkan bahwa Siti mungkin benar-benar tidak bersalah. Dan jika itu benar, bagaimana dia akan menebus dosa karena hampir menghukum wanita yang tidak bersalah? Pagi berikutnya, suasana di rumah Abdul Rahman masih tegang. Fatimah duduk di ruang tamu, memandangi kalung emas yang kini disembunyikan di dalam saku bajunya. Dia tahu, bukti ini adalah kunci untuk menyelamatkan Siti. Tapi dia juga sadar bahwa mengungkapnya akan memicu amarah Abdul Rahman. Namun, nuraninya tidak bisa membiarkan ketidakadilan ini terus terjadi. Sementara itu, Siti tetap berada di dalam selnya. Dia mencoba tetap tenang meskipun hatinya terus bergemuruh. Teringat pesan ibunya sebelum dia berangkat ke Arab Saudi, "Siti, dalam hidup ini kebenaran pasti akan menang. Jangan pernah berhenti berdoa." Kalimat itu menjadi pegangan bagi Siti di saat-saat tersulit. Di luar penjara, desas-desus tentang kejadian di lapangan eksekusi terus menyebar. Banyak orang mulai mempertanyakan tuduhan terhadap Siti. Bahkan beberapa tetangga Abdul Rahman mulai menghindari keluarganya, merasa ada sesuatu yang janggal dalam kasus ini. Fatimah akhirnya memutuskan untuk menemui seseorang yang dia percaya, Hasan, sepupu Abdul Rahman yang dikenal bijaksana. Hasan adalah sosok yang disegani di lingkungan mereka, dan Fatimah yakin dia bisa menjadi penengah. "Hasan," ujar Fatimah sambil menunjukkan kalung emas yang dia temukan. "Aku menemukan ini di kamar Khadijah. Siti tidak bersalah. Aku yakin semua ini adalah rencana Khadijah."
Hasan terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Jika ini benar, Fatimah, maka kita harus bertindak cepat. Nama Siti sudah tercemar, dan jika kita tidak segera mengungkap kebenaran, reputasi keluarga Abdul Rahman juga akan semakin buruk. Fatimah mengangguk. Dia tahu Hasan adalah orang yang bisa berbicara dengan Abdul Rahman tanpa takut akan kemarahannya. Keesokan harinya, Hasan datang ke rumah Abdul Rahman dan langsung memulai pembicaraan. "Abdul Rahman, aku ingin bicara soal Siti," kata Hasan dengan nada tenang namun tegas. Fatimah menemukan ini di kamar Khadijah. Dia mengeluarkan kalung emas dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Wajah Abdul Rahman memerah. "Apa maksudmu? Kau ingin mengatakan bahwa anakku sendiri yang mencuri kalung itu?" Hasan menatapnya tajam. "Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti, tapi ini adalah fakta yang tidak bisa kita abaikan. Kau tahu, Abdul Rahman, kebenaran tidak akan hilang hanya karena kita berpura-pura tidak melihatnya." Abdul Rahman terdiam, tapi amarahnya jelas terlihat. Dia bangkit dari kursinya, berjalan mondar-mandir dengan tangan terkepal. "Aku tidak bisa mempercayai ini. Jika ini benar, Khadijah akan menghancurkan kehormatan keluarga kita." Fatimah, yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. "Abdul Rahman, kehormatan keluarga kita tidak akan hancur dengan mengakui kebenaran. Justru dengan membiarkan kebohongan ini, kita telah merusaknya lebih dulu." Perkataan itu membuat Abdul Rahman tertegun. Dia menatap Fatimah, lalu Hasan, dan akhirnya menghela napas panjang. "Baiklah," ujarnya pelan. "Aku akan memanggil Khadijah. Jika dia memang bersalah, aku sendiri yang akan membawanya ke pengadilan." Ketika Khadijah dipanggil, dia langsung tahu bahwa rahasianya telah terungkap. Dia mencoba membela diri, tapi tatapan Abdul Rahman yang penuh kemarahan membuatnya tak mampu berkata-kata. Akhirnya, dengan suara gemetar, dia mengakui semuanya. Aku hanya ingin menyingkirkan Siti," ujar Khadijah sambil menangis. "Aku tidak suka dia. Dia terlalu sempurna di mata kalian semua." Pengakuan itu menghancurkan hati Abdul Rahman. Dia merasa dikhianati oleh putrinya sendiri. Namun, lebih dari itu, dia merasa bersalah karena hampir menghukum seseorang yang tidak bersalah. "Khadijah, kau tidak hanya mencoreng nama keluarga kita," ujar Abdul Rahman dengan suara bergetar. "Kau hampir mengambil nyawa seseorang. Kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu." Abdul Rahman menatap Khadijah dengan tatapan penuh kekecewaan. Dalam hatinya, dia merasa hancur. Putri yang dia banggakan selama ini ternyata melakukan kesalahan fatal yang hampir mencabut nyawa seseorang. Suasana di ruang keluarga itu begitu mencekam. Fatimah berdiri di sudut ruangan dengan raut wajah penuh kesedihan. Sementara Hasan mencoba menjaga ketenangan di tengah situasi yang genting. "Khadijah," ujar Abdul Rahman dengan suara bergetar, "apa kau sadar apa yang telah kau lakukan? Ini bukan hanya soal kehilangan kalung atau mencemarkan nama baik keluarga. Kau hampir menghancurkan hidup seseorang." Khadijah terisak, menundukkan kepala. Dia tahu tidak ada alasan yang bisa membenarkan tindakannya. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan, Ayah. Aku hanya tidak suka Siti ada di rumah ini. Aku merasa dia mengambil perhatian semua orang." Fatimah mendekati putrinya. "Khadijah, itu tidak adil. Siti bekerja keras untuk membantu keluarganya. Kau tidak punya hak untuk merasa iri kepadanya, apalagi sampai tega memfitnahnya seperti ini." Hasan, yang sejak tadi memperhatikan, akhirnya angkat bicara. "Abdul Rahman, sekarang bukan waktunya untuk mencari siapa yang salah. Yang paling penting adalah bagaimana kau memperbaiki kesalahan ini. Jika Siti tidak dibebaskan, reputasi keluarga kita akan benar-benar hancur, dan kau tahu itu." Abdul Rahman mengangguk pelan. Dia tahu Hasan benar. Kejadian di lapangan eksekusi telah menjadi perbincangan luas. Jika dia tidak bertindak dengan bijak, nama keluarganya akan terus menjadi bahan cibiran. Namun, mengakui kesalahan ini di hadapan publik adalah sesuatu yang sangat sulit baginya.
"Kita akan pergi ke kantor polisi besok pagi," ujar Abdul Rahman akhirnya. "Aku sendiri yang akan membawa Khadijah dan menjelaskan semuanya. Tapi kau harus siap menghadapi konsekuensi dari perbuatanmu, Khadijah. Aku tidak akan melindungimu lagi." Khadijah hanya bisa mengangguk pelan. Air matanya terus mengalir. Dia tahu, ini adalah hasil dari perbuatannya sendiri, dan dia harus menanggungnya. Di penjara, Siti duduk bersila di sudut selnya. Meskipun tubuhnya lelah, hatinya terasa lebih tenang. Dia merasa bahwa kebenaran akan segera terungkap. Setiap malam, dia terus berdoa, memohon kekuatan dari Allah untuk menghadapi semua cobaan ini. Dia teringat wajah ibunya, yang selalu mengajarkan bahwa kebenaran akan selalu menang, meskipun kadang datang terlambat. Keesokan harinya, Abdul Rahman bersama Khadijah dan Hasan tiba di kantor polisi. Dengan wajah serius, Abdul Rahman menjelaskan semuanya kepada petugas. Dia menyerahkan kalung emas yang ditemukan Fatimah dan mengakui bahwa tuduhan terhadap Siti tidak berdasar. Khadijah, dengan suara pelan dan penuh penyesalan, juga mengakui perbuatannya. "Saya telah melakukan kesalahan besar," ujar Abdul Rahman di hadapan petugas. "Saya ingin meminta maaf dan memastikan bahwa Siti dibebaskan segera. Dia tidak bersalah." Petugas polisi mendengarkan dengan seksama. Kasus ini sudah menjadi perhatian publik, dan pengakuan Abdul Rahman akan membawa dampak besar. Mereka segera memeriksa bukti yang diserahkan dan mencocokkannya dengan pengakuan Khadijah. Setelah beberapa jam, keputusan akhirnya keluar. Siti dinyatakan tidak bersalah dan akan segera dibebaskan. Namun, untuk Kira Khadijah, hukum di negeri itu tetap berlaku. Dia harus menjalani proses hukum atas tuduhan fitnah dan membuat laporan palsu. Saat pintu sel Siti terbuka, dia terkejut melihat Abdul Rahman berdiri di depannya bersama Khadijah dan Hasan. Wajah Abdul Rahman yang biasanya dingin kini terlihat penuh penyesalan. "Siti," ujar Abdul Rahman pelan, Aku minta maaf. Aku telah salah menuduhmu dan hampir mengambil nyawamu. Ini semua karena kesalahan kami." Siti menatap Abdul Rahman dengan mata berkaca-kaca. "Tuan, saya hanya seorang pekerja biasa, tapi saya selalu percaya bahwa Allah tidak pernah tidur. Terima kasih karena sudah mengungkap kebenaran ini." Abdul Rahman mengangguk, sementara Khadijah mendekati Siti dengan tubuh gemetar. "Siti, maafkan aku. Aku tahu permintaan maafku tidak cukup, tapi aku sungguh menyesal. Aku salah." Siti menatap Khadijah sejenak, lalu tersenyum kecil. "Aku memaafkanmu. Yang penting, kita belajar dari semua ini. Kebencian tidak akan membawa kebaikan." Setelah keluar dari penjara, Siti dibawa kembali ke rumah Abdul Rahman. Meskipun awalnya ragu, dia memutuskan untuk menerima tawaran itu setelah Hasan dan Fatimah memohon agar dia kembali bekerja, setidaknya sampai waktu kontraknya selesai. Bagi Siti, ini bukan sekadar pekerjaan, melainkan tanggung jawab yang harus dia selesaikan demi keluarganya di Jawa. Rumah Abdul Rahman kini terasa berbeda. Keheningan mendominasi suasana, menggantikan hiruk-pikuk yang biasanya terjadi. Fatimah berusaha memperlakukan Siti dengan lebih baik sebagai bentuk rasa bersalahnya. Namun, Khadijah hampir tidak pernah keluar dari kamarnya. Dia tampak larut dalam rasa bersalah yang terus menghantui pikirannya. Meskipun Siti telah memaafkan Khadijah secara lisan, dia masih bisa merasakan hawa dingin di antara mereka. Siti mencoba untuk bersikap profesional dan menjalankan tugasnya seperti biasa. Tetapi di dalam hatinya, dia menyadari bahwa pengalaman yang baru saja dia lewati telah meninggalkan bekas mendalam. Beberapa hari kemudian, saat Siti sedang menyapu halaman depan rumah, seorang tetangga mendekat. Wajahnya tampak gugup, seperti membawa kabar buruk. "Siti," katanya pelan, "kau sudah dengar tentang Khadijah?" Siti menghentikan pekerjaannya dan memandang tetangga itu dengan bingung. "Apa maksudmu? Ada apa dengan Nona Khadijah?" Tetangga itu mendekat lebih jauh dan berbicara dengan nada pelan.
Semalam aku melihat Khadijah pergi diam-diam dengan seorang pria. Aku tidak tahu siapa dia, tapi dia tampak terburu-buru, seperti melarikan diri. Berita itu mengejutkan Siti. Dia segera masuk ke dalam rumah dan menemui Fatimah. "Bu Fatimah, apa Nona Khadijah di kamar?" tanyanya hati-hati. Fatimah mengerutkan kening. "Aku belum melihatnya sejak pagi." "Kenapa kau bertanya?" Siti menjelaskan apa yang dia dengar dari tetangga. Kekhawatiran mulai muncul di wajah Fatimah. Dia segera memeriksa kamar Khadijah dan menemukan ruangan itu kosong. Barang-barang pribadi Khadijah, termasuk paspornya, juga hilang. Abdul Rahman yang mendengar keributan itu langsung datang dan mengetahui apa yang terjadi. Wajahnya berubah tegang. "Dia melarikan diri?" gumamnya, setengah tak percaya. Apa yang dia pikirkan? Apalagi yang dia sembunyikan dari kita? Hasan, yang kebetulan berkunjung saat itu, mencoba menenangkan situasi. "Abdul Rahman, kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita perlu mencarinya dulu sebelum membuat kesimpulan." Malam itu, Abdul Rahman menghubungi pihak berwenang untuk melaporkan bahwa putrinya hilang. Dia merasa ini adalah cobaan yang lebih berat daripada sebelumnya. Rasa malu karena hampir menghukum Siti masih menyakitinya, dan sekarang putrinya sendiri menghilang entah kemana. Di sisi lain, Siti merasa cemas. Meskipun Khadijah telah membuat hidupnya menderita, dia tetap berharap Khadijah dalam keadaan baik. Bagaimanapun juga, dia adalah manusia, dan dia tidak ingin orang lain mengalami penderitaan seperti yang pernah dia alami. Saat malam semakin larut, Abdul Rahman mendapat kabar dari polisi. Mereka menemukan Khadijah di sebuah hotel kecil di pinggiran kota Riyadh. Dia bersama seorang pria yang ternyata adalah teman lamanya, yang berusaha membantunya melarikan diri dari tekanan keluarganya. Abdul Rahman dan Fatimah segera pergi ke hotel itu bersama polisi. Saat mereka tiba, Khadijah terlihat duduk di sudut kamar dengan wajah pucat. Dia tampak kelelahan, baik secara fisik maupun emosional. Ketika melihat orang tuanya, air matanya mengalir deras. "Ayah, ibu, maafkan aku," isaknya. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku merasa tidak bisa menghadapi semua ini." Abdul Rahman mendekat, tapi kali ini bukan dengan amarah, melainkan dengan kesedihan. "Khadijah, apa yang kau lakukan ini hanya akan membuat segalanya semakin sulit. Kita adalah keluargamu. Kau seharusnya datang kepada kami, bukan melarikan diri." Fatimah memeluk putrinya erat-erat. "Kami hanya ingin kau belajar dari kesalahanmu, bukan melarikan diri dari mereka. Semua orang membuat kesalahan, Khadijah, tapi yang penting adalah bagaimana kau memperbaikinya." Setelah kejadian itu, Khadijah dibawa kembali ke rumah. Meskipun luka di antara mereka belum sepenuhnya sembuh, ada upaya untuk memperbaiki semuanya. Siti, yang menjadi saksi diam dari semua ini, hanya bisa berharap bahwa keluarganya di Jawa tidak akan pernah menghadapi konflik seberat ini. Kehidupan di rumah Abdul Rahman perlahan kembali normal setelah Khadijah kembali dari pelariannya. Namun, suasana tetap terasa tegang. Keheningan menggantung di setiap sudut rumah, dan Khadijah lebih sering mengurung diri di kamarnya. Dia merasa sulit menghadapi pandangan orang-orang di sekitarnya, terutama Siti. Siti sendiri mencoba bersikap biasa. Dia tetap bekerja dengan tekun, meski sesekali dia memandang Khadijah dengan rasa iba. Dalam hatinya, Siti yakin bahwa Khadijah membutuhkan waktu untuk merenungkan semua kesalahannya. Suatu pagi, Siti sedang mencuci pakaian di halaman belakang, ketika tiba-tiba Khadijah datang menghampirinya. Wajahnya pucat, matanya sembab seolah habis menangis semalaman. "Siti," panggil Khadijah dengan suara pelan. Siti menoleh dan tersenyum kecil. "Iya Nona, ada yang bisa saya bantu?" Khadijah menggigit bibirnya, lalu duduk di kursi dekat tempat Siti mencuci. Aku ingin bicara denganmu," katanya sambil menunduk. Siti mengangguk. "Tentu Nona, apa yang ingin Nona sampaikan?" Khadijah terdiam beberapa saat, lalu dengan suara bergetar, dia mulai berbicara.
aku tahu, apa yang aku lakukan kepadamu adalah dosa besar. Aku memfitnahmu, mencemarkan namamu, bahkan hampir membuatmu kehilangan nyawa. Aku tidak tahu apakah kau benar-benar memaafkanku atau hanya mengatakannya karena terpaksa. Siti berhenti mencuci dan menatap Khadijah dengan lembut. Nona, saya sudah memaafkan Anda. Saya mengatakannya dari hati, bukan karena terpaksa. Saya percaya bahwa setiap orang bisa berubah. Air mata mengalir di pipi Khadijah. Tapi aku merasa itu tidak cukup. Aku ingin menebus kesalahanku, Siti. Aku ingin melakukan sesuatu untukmu, apapun itu. Siti terdiam sejenak, lalu berkata, Nona, jika Anda ingin menebus kesalahan, mungkin Anda bisa membantu saya mengirimkan uang kepada keluarga saya. Ibu saya sedang sakit, dan saya belum bisa mengirim cukup uang untuk biaya pengobatannya. Khadijah mengangguk cepat. Tentu, aku akan membantu. Aku akan bicara dengan ayah dan memastikan keluargamu mendapat apa yang mereka butuhkan. Di ruang tamu, Khadijah mendekati Abdul Rahman dengan keberanian yang baru. Ayah, aku ingin membantu Siti. Aku ingin kita mengirimkan uang kepada keluarganya untuk biaya pengobatan ibunya. Abdul Rahman menatap putrinya dengan ekspresi bingung. Kau yakin ingin melakukan ini? Khadijah mengangguk. Aku harus melakukannya, ayah. Ini satu-satunya cara aku bisa sedikit menebus dosaku. Setelah beberapa saat berpikir, Abdul Rahman mengangguk. Baiklah, aku akan membantu. Tapi kau harus ingat, Khadijah, penebusan yang sejati tidak hanya datang dari uang atau tindakan. Itu datang dari hati yang tulus untuk berubah. Beberapa hari kemudian, uang dikirimkan ke keluarga Siti di Jawa Tengah. Kabar itu membuat Siti lega sekaligus bahagia. Dia menangis saat mendapat surat dari adiknya, yang menceritakan bahwa ibunya bisa memulai pengobatan berkat bantuan tersebut. Siti menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Khadijah dan Abdul Rahman dengan tulus. Namun, perjalanan Khadijah untuk menebus kesalahan tidak berhenti di situ. Dia mulai melibatkan dirinya dalam kegiatan sosial, membantu pekerja migran lain yang menghadapi kesulitan. Dalam proses itu, dia mulai belajar tentang arti tanggung jawab dan empati. Di rumah, hubungan antara Siti dan Khadijah perlahan membaik. Meskipun tidak langsung kembali seperti semula, mereka mulai saling berbicara dan bekerja sama. Siti merasa bahwa Khadijah benar-benar berusaha berubah, dan itu cukup baginya. Namun, ada sesuatu yang masih mengganjal di hati Abdul Rahman. Meskipun situasi mulai membaik, dia merasa belum cukup untuk menebus dosa, karena hampir menghukum Siti secara tidak adil. Dalam keheningan malam, dia sering berdoa, meminta ampunan dan kekuatan untuk menjadi pemimpin yang lebih adil bagi keluarganya. Waktu terus berlalu, dan perlahan-lahan hubungan di rumah Abdul Rahman semakin membaik. Khadijah mulai menunjukkan perubahan sikap yang nyata. Dia lebih sering membantu pekerjaan rumah, bahkan terkadang bergabung dengan Siti untuk menyelesaikan tugas-tugas kecil. Meski awalnya terasa canggung, kebersamaan itu secara perlahan mulai memecahkan dinding yang sebelumnya memisahkan mereka. Namun, meskipun keadaan mulai tenang, Abdul Rahman tetap merasa ada beban berat di hatinya. Dia sering terbangun di tengah malam, mengingat wajah Siti saat berdiri di lapangan eksekusi. Bayangan itu menghantuinya, membuatnya sadar betapa besar kesalahannya. Dia tahu, memaafkan diri sendiri adalah hal yang jauh lebih sulit dibanding meminta maaf kepada orang lain. Suatu hari, Abdul Rahman mengumpulkan seluruh anggota keluarganya di ruang tamu. Wajahnya tampak serius, tapi ada kelembutan di matanya yang jarang terlihat. Keluarga, ujar Abdul Rahman sambil menatap satu persatu. Aku merasa perlu mengatakan sesuatu yang penting. Selama ini, aku telah menjadi seorang ayah dan suami yang keras kepala. Aku terlalu mementingkan egoku hingga hampir menghancurkan hidup seorang yang tidak bersalah. Fatimah menatap suaminya dengan penuh rasa haru. Dia tahu bahwa butuh keberanian besar bagi Abdul Rahman untuk mengatakan hal ini. Siti, yang duduk di sudut ruangan, mendengarkan dengan seksama.
"Siti," lanjut Abdul Rahman, menatap wanita itu. "Aku tahu permintaan maafku mungkin tidak akan pernah cukup. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku sungguh-sungguh menyesali semua yang telah terjadi. Aku berjanji untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih adil, mulai dari sekarang." Siti tersenyum kecil. "Tuan, saya sudah memaafkan Anda sejak awal. Saya percaya apa yang terjadi adalah ujian, dan saya bersyukur karena kebenaran akhirnya terungkap." Abdul Rahman mengangguk, merasa sedikit lega. Tapi dia tahu, kata-kata saja tidak cukup. Dia harus membuktikan penyesalannya melalui tindakan nyata. Beberapa hari kemudian, Abdul Rahman mengambil langkah besar yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dia memutuskan untuk membantu komunitas pekerja migran di kota Riyadh, khususnya mereka yang menghadapi situasi sulit seperti Siti. Dengan dukungan Hasan, dia mulai menggalang dana dan memberikan bantuan hukum kepada para pekerja yang mengalami ketidakadilan. Langkah ini mengejutkan banyak orang, terutama tetangga Abdul Rahman, yang sebelumnya menganggapnya sebagai orang yang keras dan tidak peduli. Perlahan, reputasinya yang sempat tercoreng mulai pulih, dan dia mendapatkan rasa hormat yang baru dari orang-orang di sekitarnya. Di sisi lain, Khadijah juga melanjutkan perjalanannya untuk berubah. Dia bergabung dengan ibunya dalam kegiatan amal lokal, membantu anak-anak miskin di Riyadh. Bagi Khadijah, setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah cara untuk menghapus jejak-jejak kesalahan masa lalunya. Suatu malam, Siti duduk di halaman belakang rumah, menikmati angin gurun yang sejuk. Fatimah mendekatinya dengan secangkir teh di tangan. "Siti," ujar Fatimah sambil duduk di sebelahnya, "aku ingin kau tahu, kau telah mengajarkan kami sesuatu yang sangat berharga. Kesabaran dan ketabahanmu telah mengubah keluarga kami." Siti tersenyum, menatap langit yang dipenuhi bintang. "Bu Fatimah, saya hanya seorang manusia biasa, tapi saya percaya kebaikan akan selalu menang, meskipun jalannya tidak mudah." Fatimah mengangguk. Dalam hatinya, dia tahu Siti bukan hanya seorang pekerja. Dia adalah pelajaran hidup bagi keluarganya, sosok yang membawa cahaya di tengah gelap. Waktu berlalu dan keluarga Abdul Rahman perlahan menemukan harmoni baru. Meski luka di hati mereka belum sepenuhnya sembuh, usaha untuk memperbaiki diri menjadi pengikat yang menguatkan hubungan keluarga ini. Siti tetap bekerja di rumah itu, meski kontraknya sudah hampir selesai. Dia memutuskan untuk bertahan hingga semuanya benar-benar membaik. Pagi itu, Abdul Rahman memutuskan untuk membawa seluruh keluarga, termasuk Siti, ke sebuah masjid besar di Riyadh. Dia ingin mereka bersama-sama berdoa dan bersyukur atas pelajaran hidup yang telah mereka terima. Bagi Abdul Rahman, ini adalah langkah untuk menyatukan keluarganya, sekaligus meminta ampunan kepada Allah. Saat tiba di masjid, suasana terasa tenang. Masjid itu dipenuhi oleh jamaah yang khusyuk. Siti duduk di bagian khusus wanita bersama Fatimah dan Khadijah. Meski suasana tampak damai, ada kehangatan baru yang terasa di antara mereka. Setelah sholat, Abdul Rahman berdiri di depan keluarganya. Dengan suara lembut, dia berkata, "Hari ini, aku ingin kita semua memulai lembaran baru. Kita telah melewati banyak kesalahan, tapi juga banyak pelajaran. Aku harap kita bisa menjadi keluarga yang lebih baik, yang tidak hanya saling mendukung, tapi juga saling memaafkan." Fatimah tersenyum lembut, menatap suaminya dengan bangga. Dia tahu, perubahan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Siti, yang mendengarkan dari belakang, merasa hatinya penuh dengan rasa syukur. Dia tidak pernah membayangkan bahwa keluarga ini, yang dulu hampir menghancurkannya, kini berusaha menjadi tempat yang lebih baik. Di rumah, Siti mulai membereskan barang-barangnya. Hari itu adalah hari terakhir kontraknya. Meski dia telah ditawari untuk memperpanjang masa kerjanya, dia memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Baginya, ini adalah waktu yang tepat untuk kembali ke keluarganya. Saat Siti sedang mengepak barang, Khadijah masuk ke kamarnya dengan membawa sesuatu di tangannya.
"Siti," ujar Khadijah pelan, "aku ingin kau menerima ini." Siti menoleh dan melihat sebuah kalung emas di tangan Khadijah. Kalung itu bukan hanya barang berharga, tapi juga simbol dari awal semua masalah yang pernah terjadi. "Aku tidak bisa menerimanya, Nona," kata Siti dengan suara lembut. "Tolong," ujar Khadijah. "Ini bukan hanya hadiah. Ini adalah pengingat bagiku bahwa aku tidak akan pernah lagi melakukan hal yang menyakiti orang lain. Aku ingin kau membawanya sebagai tanda terima kasihku." Siti terdiam, lalu dengan hati-hati menerima kalung itu. "Terima kasih, Nona. Saya akan selalu mengenang ini sebagai tanda bahwa kebaikan bisa tumbuh bahkan di tempat yang paling tidak terduga." Saat sore menjelang, Abdul Rahman dan seluruh keluarganya mengantar Siti ke bandara. Perpisahan itu penuh dengan haru. Fatimah memeluk Siti erat-erat, sementara Abdul Rahman mengucapkan kata-kata terakhir yang penuh makna. "Siti, kau lebih dari sekadar pekerja di rumah kami," kata Abdul Rahman. "Kau adalah bagian dari keluarga kami. Jika suatu hari kau ingin kembali, pintu rumah ini akan selalu terbuka untukmu." Siti tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Tuan. Saya tidak akan pernah melupakan semua yang telah saya pelajari di sini. Semoga Allah selalu memberkahi keluarga Anda." Saat Siti melangkah menuju pintu keberangkatan, Khadijah berlari mengejarnya. Dia memeluk Siti untuk terakhir kalinya. "Maafkan aku sekali lagi," bisiknya. "Dan terima kasih karena sudah memberiku kesempatan untuk berubah." Siti mengangguk. "Kita semua berhak mendapat kesempatan kedua, Nona. Jangan sia-siakan itu." Di dalam pesawat, Siti merenung. Dia memandang kalung emas yang kini ada di tangannya, mengingat semua peristiwa yang telah dia lewati. Dalam hatinya, dia merasa kuat karena tahu bahwa dia telah mengatasi cobaan yang paling berat dalam hidupnya dengan sabar dan penuh keyakinan. Pesawat yang membawa Siti melintasi gurun Arab Saudi menuju Indonesia terasa tenang. Langit biru membentang luas, seolah memberikan pesan bahwa badai telah berlalu. Dalam hatinya, Siti merasa lega. Setelah sekian lama berada di negeri orang, akhirnya dia bisa kembali ke rumah, ke pelukan keluarganya yang telah lama dia rindukan. Siti memandangi kalung emas di tangannya. Benda kecil itu kini bukan lagi simbol ketakutan dan penderitaan, melainkan sebuah pengingat bahwa kebenaran akan selalu menang. Dia mengingat kata-kata terakhir Khadijah di bandara, permintaan maaf yang tulus dan janji untuk berubah. Siti yakin bahwa setiap manusia memiliki peluang untuk memperbaiki diri, seperti halnya Khadijah. Saat pesawat mendarat di bandara di Jawa Tengah, hati Siti dipenuhi rasa syukur. Udara hangat khas Indonesia menyambutnya saat dia melangkah keluar. Di antara kerumunan orang yang menjemput, dia melihat sosok adik dan ibunya, berdiri dengan senyum lebar. "Siti!" seru adiknya sambil berlari mendekat. Siti memeluk mereka erat-erat. Air mata bahagia mengalir di pipinya. "Ibu, aku pulang," bisiknya dengan suara bergetar. Ibunya memegang wajah Siti dengan tangan gemetar. "Nak, kau sudah berjuang begitu keras. Ibu bangga padamu." Mereka pulang ke rumah dengan perasaan penuh kehangatan. Meski rumah itu kecil dan sederhana, bagi Siti, tempat itu adalah surga. Saat tiba, Siti langsung membantu ibunya duduk di kursi favoritnya. Dia melihat kondisi ibunya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. "Bu, bagaimana pengobatanmu? Apakah sudah berjalan lancar?" tanya Siti. Ibunya tersenyum. "Semua berkat bantuanmu, Nak. Uang yang kau kirimkan sudah cukup untuk membayar dokter. Ibu merasa lebih sehat sekarang." Siti menghela napas lega. Perasaan tenang menyelimuti hatinya. Semua yang telah dia lalui di Arab Saudi seolah terbayar dengan kebahagiaan ini. Dia duduk di samping ibunya, memegang tangannya erat-erat. Malam itu, Siti duduk di teras rumah, memandangi bintang-bintang di langit. Dia merasa seperti berbicara langsung dengan Allah, mengucapkan rasa syukur atas perlindungannya selama ini. Dalam diam, dia berjanji untuk menggunakan pengalaman hidupnya sebagai pelajaran
untuk selalu berbuat baik dan percaya pada kekuatan doa. Siti juga mengingat keluarga Abdul Rahman. Meski awalnya menjadi sumber penderitaan, keluarga itu kini memiliki tempat istimewa di hatinya. Dia berharap mereka tetap menjaga perubahan yang telah mereka mulai. Hari-hari berikutnya, Siti mulai menjalani kehidupan baru di kampung halamannya. Dia membuka usaha kecil dengan uang tabungan yang dia kumpulkan selama bekerja di Arab Saudi. Usaha itu cukup untuk menghidupi keluarganya dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi adiknya. Siti juga sering berbagi cerita tentang pengalamannya kepada tetangga dan teman-temannya. Dia ingin menjadi inspirasi bagi mereka yang mungkin sedang menghadapi cobaan hidup. Bagi Siti, kisahnya adalah bukti bahwa kesabaran, doa, dan keyakinan pada kebenaran dapat membawa seseorang melewati rintangan apapun. Pada suatu malam, Siti menerima pesan dari Khadijah. Pesan itu singkat, namun penuh makna. Terima kasih Siti, karena aku belajar untuk menjadi lebih baik. Aku harap kau bahagia di sana. Siti tersenyum, membalas pesan itu dengan doa. Dia tahu, perjalanan hidupnya tidak hanya membawa pelajaran bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi orang lain. Siti kini menjalani hidupnya dengan hati yang tenang. Meski kisahnya penuh dengan tantangan, dia percaya bahwa segala sesuatu terjadi untuk sebuah alasan. Dalam setiap ujian, ada pelajaran berharga yang bisa membuat seseorang menjadi lebih kuat. Di bawah langit Jawa yang indah, Siti menemukan kedamaian yang selama ini dia cari. Terima kasih telah mengikuti kisah luar biasa ini hingga akhir. Cerita Siti mengajarkan kita semua tentang kekuatan kesabaran, doa, dan keyakinan pada kebenaran. Di tengah cobaan, kebaikan selalu menemukan jalannya, bahkan dari tempat yang paling tak terduga. Semoga cerita ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berbuat baik, memaafkan, dan belajar dari kesalahan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Berikan sholawat di komentar sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Dukungan kalian adalah motivasi terbesar kami untuk terus berbagi cerita penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti, seru adiknya sambil berlari mendekat. Siti memeluk mereka erat-erat. Air mata bahagia mengalir di pipinya. Ibu, aku pulang, bisiknya dengan suara bergetar. Ibunya memegang wajah Siti dengan tangan gemetar. Nak, kau sudah berjuang begitu keras. Ibu bangga padamu. Mereka pulang ke rumah dengan perasaan penuh kehangatan. Meski rumah itu kecil dan sederhana, bagi Siti, tempat itu adalah surga. Saat tiba, Siti langsung membantu ibunya duduk di kursi favoritnya. Dia melihat kondisi ibunya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Bu, bagaimana pengobatanmu? Apakah sudah berjalan lancar? Tanya Siti. Ibunya tersenyum. Semua berkat bantuanmu, Nak. Uang yang kau kirimkan sudah cukup untuk membayar dokter. Ibu merasa lebih sehat sekarang. Siti menghela napas lega. Perasaan tenang menyelimuti hatinya. Semua yang telah dia lalui di Arab Saudi seolah terbayar dengan kebahagiaan ini. Dia duduk di samping ibunya, memegang tangannya erat-erat. Malam itu, Siti duduk di teras rumah, memandangi bintang-bintang di langit. Dia merasa seperti berbicara langsung dengan Allah, mengucapkan rasa syukur atas perlindungannya selama ini. Dalam diam, dia berjanji untuk menggunakan pengalaman hidupnya sebagai pelajaran, untuk selalu berbuat baik dan percaya pada kekuatan doa. Siti juga mengingat keluarga Abdul Rahman. Meski awalnya menjadi sumber penderitaan, keluarga itu kini memiliki tempat istimewa di hatinya. Dia berharap mereka tetap menjaga perubahan yang telah mereka mulai. Hari-hari berikutnya, Siti mulai menjalani kehidupan baru di kampung halamannya. Dia membuka usaha kecil dengan uang tabungan yang dia kumpulkan selama bekerja di Arab Saudi. Usaha itu cukup untuk menghidupi keluarganya dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi adiknya. Siti juga sering berbagi cerita tentang pengalamannya kepada tetangga dan teman-temannya. Dia ingin menjadi inspirasi bagi mereka
yang mungkin sedang menghadapi cobaan hidup. Bagi Siti, kisahnya adalah bukti bahwa kesabaran, doa, dan keyakinan pada kebenaran dapat membawa seseorang melewati rintangan apapun. Pada suatu malam, Siti menerima pesan dari Khadijah. Pesan itu singkat, namun penuh makna. "Terima kasih Siti, karena aku belajar untuk menjadi lebih baik. Aku harap kau bahagia di sana." Siti tersenyum, membalas pesan itu dengan doa. Dia tahu, perjalanan hidupnya tidak hanya membawa pelajaran bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi orang lain. Siti kini menjalani hidupnya dengan hati yang tenang. Meski kisahnya penuh dengan tantangan, dia percaya bahwa segala sesuatu terjadi untuk sebuah alasan. Dalam setiap ujian, ada pelajaran berharga yang bisa membuat seseorang menjadi lebih kuat. Di bawah langit Jawa yang indah, Siti menemukan kedamaian yang selama ini dia cari. Terima kasih telah mengikuti kisah luar biasa ini hingga akhir. Cerita Siti mengajarkan kita semua tentang kekuatan kesabaran, doa, dan keyakinan pada kebenaran. Di tengah cobaan, kebaikan selalu menemukan jalannya, bahkan dari tempat yang paling tak terduga. Semoga cerita ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berbuat baik, memaafkan, dan belajar dari kesalahan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Berikan sholawat di komentar sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Dukungan kalian adalah motivasi terbesar kami untuk terus berbagi cerita penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.